Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 8. My name is Afifa Salsabila and my partner is Regina Korinandra. Nah, today we will discuss about microwave oven. Nah, pertama kita membahas tentang histori dari microwave. Guglielmo Marconi adalah penemu radio yang lahir tahun 1874 di Bologna. Nah, saat dia berusia 20 tahun, Marconi membaca percobaan yang dilakukan oleh Heinrich Hertz tentang pendemonstrasian adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Oleh karena itu, Marconi mendapat ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan untuk mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa lewat kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau oleh telegram. Misalnya dengan cara ini, berita-berita dapat dikirimkan ke kapal di tengah laut. Di tahun 1901, dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Nah, makna penting dari penemuan barunya secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 tatkala kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam di dasar laut. Berita radiolah yang amat membantu dan semua penumpang bisa diselamatkan kecuali 6 orang. Oleh karena itu, pada tahun yang sama Marconi berhasil meraih hadiah Nobel untuk penemuannya. Dan pada tahun berikutnya, dia berhasil mengirim berita radio dari Irlandia ke Argentina, suatu jarak yang lebih dari 6.000 mil. Selanjutnya adalah definisi dari microwave atau gelombang pendek, yaitu gelombang elektromagnet yang memiliki panjang gelombang antara 1 mm sampai 1 meter, yang berarti range frekuensinya antara 0,3 GHz sampai 300 GHz. Nah, range frekuensi microwave itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah ultra high frequency, super high frequency, and extra high frequency. Next is working principle. Nah, stasiun gelombang mikro bekerja dengan bantuan dari antena, perangkat penerima, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk transmisi data komunikasi dengan gelombang mikro. Sinyal gelombang mikro dapat melakukan transmisi data dengan kecepatan mencapai 45 Mbps. Namun, karena sinyal gelombang mikro ini bergerak dalam satu arah garis lurus, maka baik pemancarnya maupun penerimanya harus berada dalam satu garis pandang. Sehingga pemasangan pusat dari gelombang mikro ini harus diperhatikan sekali letak dan posisinya untuk menghindari kemungkinan gangguan. Oleh karena itu, stasiun gelombang mikro seringkali ditempatkan di puncak-puncak gedung, menara, ataupun gunung. Nah, untuk komponennya itu ada antena dan parabola. Next is kind of microwave communication. Nah, yang pertama itu adalah terrestrial microwave, yaitu gelombang mikro yang menggunakan parabola dan antena untuk berkomunikasi atau mengirimkan dan menerima sinyal dalam range di bawah gigahertz. Nah, karena mekanisme perlambatan gelombang mikro menggunakan space wave yang bersifat line of sight, dan karena bumi mempunyai permukaan yang melengkung, maka jarak jangkauan komunikasi ini sangat terbatas. Komunikasi microwave selanjutnya yaitu komunikasi satelit. Persyaratan komunikasi satelit yang pertama yaitu konsep dasar dari komunikasi satelit dibagi menjadi 2, terdapat pada gambar. Yang pertama yaitu orbit matahari, bumi, dan satelit. Yang kedua yaitu bumi dan satelit sebagai 2 partikel yang saling tarik-menarik. Bumi dan satelit dapat dianggap sebagai 2 partikel yang saling tarik-menarik satu sama lain. Sesuai dengan hukum gaya tarik-menarik antara 2 massa yang besarnya sama, dinyatakan sebagai berikut. F1 sama dengan K M1 M2 per R tambah H, di mana F1 di sini yaitu gaya dari tarik-menarik tersebut, K yaitu konstanta Gauss, M1 yaitu massa bumi, M2 yaitu massa satelit, R radius bumi, dan H tinggi satelit dari permukaan bumi. Selanjutnya yaitu F2, di mana rumus F2 di sini yaitu F2 sama dengan M2V2 per R tambah H.
Di sini F2 yaitu gaya sentrifugal, M2 yaitu massa satelit, F yaitu kecepatan satelit mengelilingi bumi, R yaitu radius bumi, dan H tinggi satelit dari permukaan bumi. Materi selanjutnya yaitu aplikasi gelombang mikro. Yang pertama yaitu pemanasan microwave atau yang sering kita tahu dengan oven. Microwave oven merupakan gelombang mikro dalam band frekuensi ISM sekitar 2,45 GHz. Food processing hanyalah salah satu contoh saja yang sederhana. Gelombang mikro juga dimanfaatkan untuk pemanasan material dalam bidang industri. Pemanasan dengan gelombang mikro mempunyai kelebihan, yaitu pemanasan lebih merata karena bukan mentransfer panas dari luar, tetapi membangkitkan panas dari dalam bahan tersebut. Pengaplikasian selanjutnya yaitu telekomunikasi. Bagi yang sedang memanfaatkan fasilitas hotspot, tentunya tidak asing dengan Wi-Fi yang menggunakan brand frekuensi ISM. Begitu juga yang gemar menggunakan Bluetooth untuk transfer file dari HP ke HP maupun dari HP ke komputer. Operator telekomunikasi juga memanfaatkan gelombang mikro untuk komunikasinya. Di Indonesia sendiri, komunikasi ke end user operator GSM memakai frekuensi di sekitar 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz. Pengaplikasian yang terakhir yaitu radar dan navigasi. Radar juga memakai gelombang mikro untuk mendeteksi suatu objek. Sesuai dengan namanya, radio detection and ranging, radar memanfaatkan pantulan gelombang dari objek tersebut untuk pendeteksian. Meskipun sinyal sangat lemah, tetapi dapat dikuatkan kembali sehingga objek bisa terdeteksi. GPS mempunyai prinsip yang mirip dengan radar. Setiap satelit secara period mengirimkan pesan yang isinya adalah waktu pengiriman pesan dan informasi orbit satelit. Receiver GPS akan menghitung jarak receiver dengan setiap satelit yang mengirimkan pesan-pesan tersebut. Dengan membandingkan jarak antara beberapa satelit ini, dapat ditentukan letak GPS receiver tersebut. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan komunikasi microwave. Sebenarnya apa sih kelebihan microwave sehingga banyak aplikasi khususnya bidang telekomunikasi menggunakan microwave? Nah, kelebihan dari penggunaan microwave yaitu yang pertama, akuisisi antar menara tidak begitu dibutuhkan. Yang kedua, dapat membawa jumlah data yang besar. Yang ketiga, biaya microwave yang murah karena setiap tower antena tidak memerlukan lahan yang luas. Yang keempat, frekuensi tinggi atau gelombang pendek karena hanya membutuhkan antena yang kecil. Kelebihan lainnya yaitu bandwidth-nya yang lebar, kemampuan hantar yang tinggi, dan mudah dalam instalasi. Selain itu, terdapat kerugian dari penggunaan microwave. Kerugiannya seperti rentan terhadap cuaca seperti hujan dan mudah terpengaruh pesawat terbang yang melintas di atasnya. Kerugian lainnya yaitu jarak jangkauan yang terbatas, rawan interferensi, serta rawan terhadap perubahan cuaca. Okay, that's all of us. If something goes wrong, please forgive us. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.